Assalamualaikum, Ji. Apa kabar, Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Masih Masya Allah. sehat. Kita hari ini kedatangan tamu spesial. Sudah ada Pak Holidin ini yang Waduh. datang. Nah, Pak Holidin ini seorang disabilitas, tapi dia juga seorang atlet panahan yang prestasinya wow di kancah Wah, internasional luar ini sudah biasa. tidak diragukan lagi. Baru-baru ini dapat banyak medali ya Pak Holidin ya. Nah, dia Nggak sudah bawa. sabar nih dengan ceritanya yang inspiratif nih. Ini di depan udah lihat belum, Ji? Penasaran gak ini apa? Apaan itu ya? Ada Baik. senarnya juga nih. Kita langsung minta dijelasin sama Pak Holidin. Pak Holidin ini apa sih Pak Holidin sebenarnya ini bagian apa aja nih yang ada ini? Ini busur panah atau dibilang ini Ya. alat panah ya. Ha. Ini itu limbs namanya, lim atas dan lim bawah. Itu bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Oke. Jadi kalau pemula bisa limsnya lebih ringan gitu kan, disesuaikan sampai kemampuannya gitu. Kalau ini untuk yang pro berarti ya? Iya, yang sudah 70 meter. Nah kalau ini namanya racer. Racer untuk grip, untuk pegangan semuanya, dan ini namanya visir untuk alat bidik bantu. Alat bidik. Kalau ini stabilizer untuk keseimbangan kanan kiri supaya nggak goyang gitu kan setelah ditembakkan. Nah ini string. String itu Yang ini ya, talinya untuk ya. menarik. Nah ini karena berhubung saya disabilitas, nah ini saya ada alat bantu untuk saya gigit. Oh, ini sudah dimodifikasi ya Pak ya? Dikasih sama pelatih saya, sama Coach Denny Deko di Waduh, menarik bantu. sekali nih, Ji. Pasnya itu pakai digigit gitu, Pak? Iya betul. Waduh, Saya Masya gigit. Kalau Allah. biasanya kan kalau atlet panahan berarti pakai tangan. Pakai Ini tangan pakai biasanya kanan kiri ya, berarti benar-benar mengandalkan kekuatan. giginya. Jadi dulu sebelumnya juga saya pakai tangan dua-duanya. Oh, Nah, Masya Allah. Ini kita bahas. Asa ini. Hah? Luar biasa, nggak putus asa pokoknya ini. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar Ustaz? Baik, Gimana Pak Oke, kabar, Ustaz. Ustaz? Ustaz pesan kopi lu sama Fauzi. Sendiri sekalian. Oh gitu. Latih aja nih ya. Latte ya? Siap. Ustadz, ini kita ada tamu spesial Ustadz. Masya Allah. Pak Holidin Ustadz. Seorang atlet yang prestasinya Masya Allah banyak sekali dan juga masih berprofesi sebagai tukang bubur nih. Pedagang bubur. Masih jualan bubur. Di wilayah Jakarta Pusat ini. Ustadz, langsung kita ngobrol-ngobrol aja kan Ustadz ya? Siap. Untuk mendalami. Sepat gabus lele. Apa tuh? Cepat bagus nggak bertele-tele. Masya Allah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Hadis tersebut yang menjadi penguat Holidin saat ia berada di titik terendahnya. Benar rupanya kata pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bertahun Holidin menjadi atlet panahan, namun di tahun 2017, Holidin mengalami kecelakaan sampai harus diamputasi sebelah tangannya. Ia memang kehilangan tangan kanannya, tapi tidak dengan semangat dan harapan. Holidin bangkit, Holidin melejit. Kini ia telah mengokohkan namanya sebagai atlet para panahan. Beberapa pencapaian telah ada di tangannya. Bagaimana proses kehidupan Holidin hingga akhirnya ia bisa menjadi dirinya saat ini? Apa saja tantangan menjadi atlet para panahan tanpa lengan? Ikuti kisah inspiratif Holidin dalam Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. Pak Holidin mungkin boleh cerita dulu. Saat ini berarti fokusnya jadi ini ya, di panahan ya? Di panahan. Ceritanya gimana? Aktivitasnya hari-hari seperti apa? Jadi kalau memang belum TC, Training Center, itu saya pagi aktivitas jualan bubur, nanti setelah itu istirahat siang, makan, sholat, saya jalan untuk latihan. Begitu, Ustaz. Tapi sudah berapa lama sih di menekuni ini, olahraga ini menjadi atlet panahan ini Iya. Pak Holidin? Panahan ini dari 2016. Oke. Awalnya adik saya yang mengajak saya untuk latihan panahan, gitu. Menarik sekali. Punten, Holidin. Iya. Tadi tangan Iya. dari sejak tahun berapa nih? Oh, jadi kejadiannya Ustaz 2017 Ustaz. 2016 baru mulai. Mulai 2017 panahan. tangan. Kejadian. Kita mau dengerin ceritanya juga kali ya, Ustadz Taufikur Iya, iya, Rahman. iya. Awal mula ini gimana? Ini karena kecelakaan kan? Iya. Iya, itu seperti apa kejadiannya? Jadi saya sudah berlatih 1 tahun panahan, sudah sering sudah menggeluti kali panahan terlebih dulu ya? menggeluti Ah. sering ikut event gitu kan. Alhamdulillah sering menang juga, juara 1, 2, 3, juara gitu. Terus pas lagi tinggi-tingginya dulu barebow, standar bow, terus kompon, main kompon. Ada 5 kategori kalau di panahan.
udah mau ke situ, Allah takdirkan saya kena makin seru musibah. nih ngobrolnya Ustaz. ini. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Fauzi. Terima kasih, ya, Bang Oji. Ustaz. Ya. Jadi setelah setahun saya mendalami panahan, nah saya sedang bagus-bagusnya di panahan, sering menang event itu, saya ditakdirkan untuk pulang kampung dan kena musibah ini. Jadi saya biasa tradisi di rumah saya itu, saya minum buat buka itu dengan es kelapa gitu kan. Pas di kampung udah 3 hari saya nggak minum es kelapa Ustaz. Saya udah pesan ke teman sampai beduk maghrib nggak diantar. Besoknya saya tanya lagi nggak diantar lagi, katanya lupa. Terus pesan sama paman saya mau dipetikin katanya. Nggak diantar juga. Tinggal saum tinggal 1 hari nih. Saya masa iya sih saya nggak, ini kan di belakang rumah saya ada pohon kelapa Ustaz. Saya bismillah bisa naik gitu kan. Saya dulu juga suka manjat pohon gitu kan. Olahraga juga suka climbing, suka hiking gitu suka. Akhirnya saya manjat, qadarullah pas sudah naik ke atas lagi putar kelapa itu, tangan kanan saya dikerubutin semut yang merah api itu Ustaz. Ya, nah saya ada bela diri yang refleks itu jadi kaget melepas gitu Ustaz. 9 meter ya Ustaz ke bawah. Ya. Jadi saya bawa ke rumah sakit, waktu itu malam takbiran, nggak ada dokter spesialis ortopedinya Ustaz. Jadi kami ditangani sama dokter umum, dijahit, di gips gitu kan. Adanya udah 5 rumah sakit, telepon, ternyata adanya di waktu itu kan di Pekalongan kita ini Ustaz, di Pemalang. Kami datang ke sana ternyata sudah kecapean dokternya dari pagi operasi. Besoknya baru saya dioperasi. Setelah dioperasi, saya siuman jam 10. 2 hari kemudian diperbolehkan pulang sama dokter. Dan setelah itu seminggu kontrol ternyata infeksi Ustaz, harus diamputasi. Penanganannya mungkin saat itu kurang baik, kurang tepat dilakukan oleh tenaga medis saat Mungkin. itu ya. Nah, kita ingin Saya nggak tahu betul. apa-apa. Kita ingin tahu juga Ustadz, apa yang memotivasi Pak Kholidin ini sehingga bisa bangkit kembali menjadi seperti saat ini, menekuni profesi yang ia cintai begitu. Tapi kita ngopi dulu, ngobrol perihal iman. Silakan ngopi dulu, nanti kita lanjutkan nih Pak Kholidin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang memotivasi Pak Kholidin sehingga kembali seperti ini, ingin bangkit lagi dari kecelakaan, dari peristiwa itu Pak Kholidin? Iya. Jadi saya sudah istilahnya sudah senang sekali dengan olahraga panahan ini Ustaz, karena memang juga Rasulullah mencontohkan, memberikan apa namanya istilahnya hadisnya pun Rasulullah banyak yang sampaikan. Seperti yang salah satunya adalah ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, ketika itu minta kepada Allah, ya Allah, saya di dunia ini mau mencari nafkah dengan apa? Akhirnya Allah turunkan busur panah itu. Busur panah, setring, dan anak panah. Maka diajarin sama malaikat langsung. Dan dari situ, Masya Allah, ini olahraga nomor 1 di dunia yang diturunkan sama Allah langsung. Karena memang sunnahnya dalam agama Islam, Mas Rizky juga Pak Kholidin, ini biar makin semangat nih. Betul. Dan juga pemirsa yang sedang menyimak ya, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu, kata Sayyidina Umar, terhadap 3 hal. As-sibahata, 1, biar pada pandai dalam berenang. Waromya, di dalam hal seperti yang Pak Kholidin tekuni, memanah. Dan yang ketiga, wal furusiyata, dan juga dalam berkuda. Ini 3 amalan sunnah olahraga yang mengandung nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana Ustadz melihat semangat dari Pak Kholidin ini Ustadz? Bahasanya betul-betul iri banget loh. Dengan kita yang kondisinya dalam sempurna. kondisi yang dimana tidak sempurna seperti kita. Mudah-mudahan para pemirsa nih, terutama buat para suami, gitu. Karena Kenapa para suami? Iya, kadang-kadang banyak sampai ada tontonan dunia terbalik kok. Gitu. Iya. Padahal masih lengkap. Dia yang nyuci piring, dia yang padahal tugas suami lihat masih juga jualan bubur loh. Betul. Ini Mas Rizky buat kita semua, apa kata Rasulullah, inna minadzunubi, sungguh dari dosa-dosa suami nggak bisa gugur dengan banyak sholatnya, nggak bisa gugur dengan banyak puasanya, nggak bisa gugur terhapus dengan hajinya, dengan umrohnya. Tapi dosa-dosa suami bisa terhapuskan, gugur di saat tetap tanggung jawab untuk
membawa kebahagiaan istri dan anak-anak. Masya Allah. Masya Allah. Dalam kondisi tidak lengkap aja masih begini semangatnya, masa iya kita yang lengkap? Malu Ustaz ya? Nah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi saat kejadian memang Pak Holidin ini sudah berkeluarga saat itu ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Banyak anak juga sudah. Saat itu bagaimana respon dan juga kondisi dari keluarga begitu Iya. ya? Saat itu sih ketika kejadian di Pemalang, waktu pas mau kontrol terus dokter menyatakan harus diamputasi, saya terkaget kok sampai segitunya gitu Iya. kan Ustaz. nggak Tentu, kebayang. tentu kaget keluarga saya. sedih saat itu Pak Holidin ya? Sedih karena memang kan kondisinya kok kenapa harus diamputasi gitu kan. Akhirnya saya tetap minta ke Jakarta sama dokter. Saya nggak mau, dokter itu mau siapkan tim gitu Ustaz untuk operasi hari itu. Saya bilang, saya mau bawa ke Jakarta, kali aja di sana ada second opinion gitu kan Iya. Ustaz. Namanya kita ikhtiar itu Ustaz. Setelah sampai Jakarta, diperiksa semuanya, ternyata memang betul harus diamputasi. Akhirnya saya bilang ke istri, gimana? Ya sudah, karena memang takdir Allah. Ya suruh amputasi ya sudah. Ini sangat menginspirasi Ustadz ya. Sangat, Pak Rizky. Kita penasaran mau lihat Ustadz bagaimana Pak Holidin ini apa ya saat memanah begitu menggunakan pakai gigi Pak ya berarti Iya. ya beda. Boleh dicontohin nggak Pak Holidin? Harus dong. Boleh. Contoh ya, Ustadz contoh juga ya. mau lihat ini. Iya Coba dong. kita berarti di sini aja ya. Sini Nah, aja lah. Oke. Gini ya. Nah perlihatkan ke kamera Pak. Siap. Seperti ini. Ozi lihat juga Terus Ji. biasanya kan kalau dengan yang lengkap pegangnya pakai mengambilnya dengan tangan kanan. Tuh. Nah ini saya menggunakan ini. Nah seperti ini. Masya Allah Ustadz ya. Iya. Ini semuanya sendiri atau perlu dibantu Pak Holidin? Kalau lagi Biasanya? sendiri harus sendiri, nggak boleh dibantu. Semuanya harus Oke. sendiri Ustadz. Dan lagi kompetisi juga harus Harus sendiri. sendiri ya. Cuma nanya pelatih aja di belakang Iya. saya pelatih Kostini Riko itu yang mendampingi saya. Ustaz. Oke. Nah setelah ini saya tarik. Bismillah ya. Yang serius-serius itu ada kameramen di depan itu, kena kamera. Masya Allah. Nanti kena kameramen Ustaz. Oh. Seperti itu Ustaz. Allahu Akbar. Dan jarak- Kita kasih tepuk tangan ya Masya Ustaz. Allah. Dan jarak tembaknya yang saya harus tembak itu 70 meter Ustaz. Jarak Jaraknya. itu ya. Untuk dari kompetisinya, lombanya. Terakhir kejuaraan ASEAN Para Games. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, juara 1, 2, dan 3. Waduh, berarti dapat emas, Emas, perak. dapat perak, dapat perunggu. Waduh, semua dibawa pulang. Oke, kita duduk lagi. Siap. Oke, sini. Awal-awal setelah kejadian itu kan sebelumnya sudah menggeluti panahan ini ya Pak Iya, Holidin betul. Ustaz. Saat itu kendala awalnya apa nih? Penasaran. Ketika saya sudah mulai karena diputuskan untuk amputasi, ketika itu saya masuk malam jam 10, jam 1 selesai, terus saya siuman, Masya Allah di tangan saya, Masya Allah sudah nggak ada. Akhirnya ya sudah, jadi waktu itu juga, waktu sebelum amputasi, itu saya nggak bisa tidur Ustaz, sampai 14 hari. Itu karena sakitnya Masya Allah. Kayak orang disilat-silat, Iya, kayak iya, diikat gitu kan. Kan di terapi terus. Saya punya kawan juga Ustadz, punya pondok di daerah Cipondoh itu Ustadz. Beliau kalau ada anak didiknya yang sakit gitu, diterapi sama Cimande, dipanggil ke saya, diterapi 2 hari sekali, mulai bisa jalan, saya seret satu-satu. Nah ketika 3 minggu mulai bisa berdiri, saya ingin rindu sekali dengan masjid Ustaz, ingin sholat ke masjid lagi. Iya. Pertama kali saya masih belum diperbolehkan sama istri karena memang kondisi saya belum maksimal kan Ustaz. Tapi saya merasa sudah yakin. Akhirnya istri saya lagi masak di dapur, sholat zuhur pertama kali Ustaz. Saya mindik-mindik ke masjid pelan-pelan. Sampai masjid saya sujud syukur bisa sholat sampai masuk antusias teman-teman saya masjid. Masya Allah saya sempat nangis di situ, Masya Allah. Saya mungkin ini ada rahasia di balik ini, Allah ngasih saya seperti ini, saya jalani aja bismillah. Positive thinking Positif ya, saja Ustaz. udah sama Allah. Ya sudah, alhamdulillah saya jalani, saya bisa dagang dengan kondisi seperti ini. Ya sudah, alhamdulillah saya masuk ke Plada dan Platnas, Masya Allah. Bisa membanggakan Indonesia, alhamdulillah. Update juga Iya. dan jualan bubur sampai Jualan sekarang bubur masih. Ustaz. Yang ini untuk yang masak di dapur istri atau Ada saudara. Oh, saudara. Oh, dibantu saudara. Dibantu kan saudara. rasa itu juga ini Iya. kan Mas Rizky nggak boleh sembarangan kalau bukan yang megang yang Iya, biasa Betul, mah. biasanya Nah. tangannya beda, rasanya juga beda. Betul. Baik. Masya Allah. Mungkin kita juga mau tahu tadi nanti Ustadz bagaimana ya kita sebagai umat begitu harus bersikap jika kita berada dalam kondisi yang kurang lebih seperti yang dialami oleh Pak Holidin ini. Tapi kita ngopi dulu Ustadz ya. Siap. Oke, ngobrol perihal iman. Alhamdulillah.
Anyway nih Pak, kan udah jadi atlet panahan berprestasi. Katanya tadi masih jualan bubur juga nih. Iya. Kenapa tuh? Ya, kalau dalam diri saya artinya gini, itu saya jualan dari tahun 94, Bang Koji. Udah. Ya. Jadi Sebelumnya udah ya. buat ya? prinsip saya itu buat keluarga kan ya. Jadi atlet ini kan kita belum tentu selamanya kita jadi atlet. Kalau tenaga kita masih kuat gitu kan Ustadz. Jadi saya tetap menggeluti di bubur juga. Gitu Bang Koji. Semangat buat kita juga nih. Kadang kita yang merasa udah sempurna gitu ya. Kadang jalanin usaha kalau lagi sepi gitu kan. Kadang aduh lemes gitu kan. Nah ini semangatnya luar biasa nih buat Pak Kholidin nih dengan keterbatasan tapi tetap semangat untuk mencari maisah gitu. Benar. karena Iya, memang Bang Fauzi. karena memang ini Bang Koji. Bahasanya. Luar biasa ya. Karena prinsip saya juga ya itu untuk nyari nafkah keluarga Iya, gitu. iya. Jadi ya Kan saya istrinya nggak harus- pesen banyak. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau Bang kau bicara cinta, tapi membuat hatiku selalu bahagia. Cakep. Ini tetap jualan bubur memangnya. Iya. Honor jadi atlet. Kan atau gimana? Enggak sih ada, alhamdulillah. Saya terima kasih kepada Pak Seni Makbun, Ketua NPC Indonesia, yang sudah bisa menyelenggarakan Asian Para Games kemarin di Solo, dan juga kepada Coach Denny Deko yang telah mendampingi saya selama TC di sana. Sudah totalitas lah, sudah totalitas untuk membangun atlet-atlet yang ada di sana untuk go internasional. Nah, sekarang ini ada ada info diganti pelatihnya, nanti mudah-mudahan ke depan karena kita go internasional lagi untuk ASEAN Para Games di Hongsu, mudah-mudahan dikasih atlet yang lebih pelatih yang lebih baik lagi. Coach Denny Deko paling enggak lah, karena mereka Indonesia sudah mengakui Coach Denny Deko yang sudah berprestasi di panahan ini. Jadi saya setelah rindu dengan masjid, saya berangkat ke panahan, cuma nonton aja kata pelatih saya, pelatih yang di klub saya itu Coach Herman, udah kamu jadi pelatih aja gitu kan. Pas saya lihat, masya Allah, kayaknya rindu ke panahan, teman-teman pada nembak gitu. Giro saya naik lagi. Iya. Sampai rumah saya bilang ke anak, udah bantuin Abi untuk masang alat panah. Pas terpasang, ini nariknya seperti apa? Saya bingung. Udah terpasang mau ditembaknya seperti apa? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya petunjuk untuk bisa menjalankan sunnahmu lagi ya Allah. Seketika itu Allah kasih jalan, saya lilit tali string ini nih, pakai ini Ustaz, pakai tali sepatu dulu Ustaz. Awal mulanya. Nah, saya tarik, saya masukkan, saya bidik target di rumah ada di atas, tembak, masya Allah masuk. Saya bisa jadi jalan lagi buat saya manah lagi dari situ Ustaz. Saya terus usaha terus. Ustadz kalau zaman dulu, zaman Nabi ada kejadian-kejadian seperti ini, contohnya nggak sih Ustadz? Oh, apa namanya, hal yang seperti ini, makanya dalam hadis buat penyemangat Bang Solidin dan juga buat yang lain ya, yang dalam kondisi ternyata nggak sesempurna kayak kita. Ya ada sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Ya Muaz bin Jabal ini sampai Nabi begitu kala masa biadihi khusunatan. Jadi malu ketemu Nabi karena tangannya tuh ya ndak diamputasi sih, cuman sangat buruk lah. Nah ternyata begitu bertemu sama Rasulullah, Nabi lihat kondisi begitu, apa yang dilakukan? Faqabbalaha Rasulullah. Nabi cium tangannya. Masya Allah. Dicium sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah, hadhihi yadun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Tangan yang begini nih. Karena walaupun dalam kondisi kekurangan masih mau berikhtiar untuk istri dan anak-anaknya. Apa jaminan Nabi? Wala tamassuhan nar. Enggak bakalan kesentuh api nerakanya Allah. Masya Allah. Jadi ya Merinding Ustaz. iya, itu hadis. Sampai begitu. Apa namanya? Bentuk apresiasi Rasulullah kepada orang yang dalam kondisi kekurangan tapi tetap sungguh-sungguh tekun menjalani kewajiban sebagai suami untuk istri dan anak-anaknya. Mas Pak Kholidin, targetnya ke depan apa ini target-target? Ya. Targetnya adalah untuk Paralimpik. Ya. Paralimpik itu standarnya ini Olimpiade, Ustaz. Jadi Olimpiade itu puncaknya olahraga kan di sana. Jadi saya sudah dapat panggilan untuk 2 tahun nanti TC itu untuk persiapan untuk Paralimpik, Ustaz. Mohon doanya Ustaz supaya bisa membanggakan Indonesia, Masya Allah.
Insya Allah dilancar. Mungkin Pak Holidin juga ingin menyampaikan harapan pesan buat teman-teman para atlet dan juga rekan-rekan disabilitas seperti apa? Ya, untuk teman-teman semua jangan putus asa, jangan berkeluh kesah. Jadi apa yang sudah ada kita maksimalkan di dalam diri kita. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, ikhtiar, berdoa, Masya Allah. Insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Masya Allah. Nah, Ustadz mungkin bisa menanggapi dan juga memberikan sedikit kesimpulan begitu ya mengenai cerita inspiratif yang telah disampaikan oleh Pak Holidin ini, Ustadz. Siap. Terima kasih Mas Rizky ya. Pemirsa Ngopi dimanapun Anda berada, dari berbincang-bincang dengan Mas Rizky dan Pak Holidin, ini betul-betul ilmu yang manfaat buat kita. Satu hadis saya bacakan, Nabi di saat sedang berkumpul pagi-pagi dengan para sahabat, Nabi tanya, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kamu sekalian? Mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, pagi ini kabar kami beriman kepada Allah. Waduh, jawaban begini Nabi langsung nanya, wa ma alamatu imanikum. Kalau kamu menjawab dalam kondisi beriman, apa cirinya iman yang sebenarnya? Sahabat menjawab 3 hal. Ini mudah-mudahan kalau Pak Holidin ini tadi obrolan betul-betul menjadi ibro yang nyata buat kita juga sama. Yang pertama sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Kami selalu sabar dengan terhadap musibah yang Allah berikan kepada kami. Dan yang kedua kata sahabat, wa nardha bil qada. Kami selalu ridho dengan ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kami. Dan yang ketiga, wa nashkulu alal rakha. Kami selalu bersyukur apapun anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kami. Mendengar jawaban para sahabat begini, langsung Nabi nepok kepada punggung sahabat, ya kalau begini adanya, kamu betul-betul iman yang sejati. Ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Berarti Sama-sama, Mas Rizky. semoga kita bisa sabar, tadi bisa ridho dan juga tentunya tetap bersyukur dengan apapun yang kita terima, kejadian-kejadian peristiwa yang menimpa kita. Sungguh inspiratif sekali cerita kita pada hari ini. Terima kasih Pak Holidin dan juga Ustadz. Kita lanjutin ngopi, ngobrol perihal iman.